Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya kita berjumpa kembali di sini kita pertemuan yang kedua di RGS 16. Adapun yang RGS 15 ini masih ada Pak, ada 2 kali pertemuan lagi. Jadi kemarin sama hari ini yang RGS 15 itu masih bergabung. Dan sebelum kita memulai ke tahapan pembahasan soal, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua di sini, kita sudah menyempatkan diri untuk daftar ke bimbel ini, maka kami minta kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadi sebisa mungkin ya luangkan waktu untuk membuka LMS-nya. Karena kenapa? Karena waktu tidak bisa diulang kembali ya. Kita terus berpacu dengan waktu, sebentar lagi akan menghadapi ujian lagi, UP lagi, pretest lagi gitu kan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Pada saat ujian nanti tidak lulus kembali hanya karena tidak sempat membuka LMS atau tidak sempat untuk berlatih. Jadi sebisa mungkin luangkan waktunya, seperti itu. Ya, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ada enggak, Kak? Nyambung enggak? Berdoa dicukupkan. Ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi untuk pembahasan soal. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya, kemudian dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest Bapak Ibu ya. Sama-sama nanti bisa merasakan yang namanya tunjangan profesi ya Bapak Ibu. Kalau sudah merasakan itu Bu Susi itu bahagia terus itu ya. Bisa merasakan semuanya ya. Guru-guru yang ada di Indonesia ini bisa merasakan semuanya. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini pembahasan kita yaitu seputar pedagogik. Pedagogik itu nanti yang dipelajari apa saja Pak? Nah, sebelum ke sana ini ada pertanyaan di chat yang ada di Zoom ini. Saya sudah mencoba kok nggak terekam ya Pak. Nah, kadangkala sudah mencoba tapi tidak dikirim Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan ada finish ya, finish attempt, kemudian itu diklik sampai selesai ya. Nah, kalau diklik sampai selesai nanti terekam. Kalau enggak diklik sampai selesai ya enggak terekam ya, nilainya berapa enggak tahu nanti ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang dibahas di pedagogik itu apa saja Bapak Ibu? Satu, yang paling populer kalau kita itu membahas pedagogik itu apa Bapak Ibu? Yang paling populer? Ada yang tahu? Kalau membahas teori, Pak. Pasti berhubungan dengan teori, betul sekali. Teori apa itu? Teori pembelajaran di kelas. Teori pembelajaran di kelas atau teori belajar ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu sering sekali ini keluar Bapak Ibu ya. Teori belajar ini sering sekali keluar. Coba saya izin share screen ya, kita lihat rangkumannya. Ini rangkuman ini sudah ada semua di LMS, jadi nanti Bapak Ibu enggak usah tanya ya, silakan langsung di-download saja ya, di LMS ada tadi rangkuman materi tadi ya. Nah, ini ada rangkuman. Kalau kita belajar pedagogik pasti bertemu dengan teori belajar. Nah, teori belajar yang pertama apa Bapak Ibu? Teori belajar yang pertama yaitu teori behavioris
Behavioristik. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Behavioristik itu? Kata kuncinya ada dorongan, ada rangsangan atau disebut stimulus, ada tanggapan atau disebut respon, ada penguatan. Kemudian siswa cenderung pasif karena ini adalah teacher center ya. Jadi guru itu yang menguasai. Kalau behavioristik itu guru yang menguasai. Siswa itu hanya merespon apa yang diberikan oleh guru. Jadi cenderung pasif siswanya. Nah, kalau di soal nanti ada rangsangan, ada stimulus, ada respon, berarti berkaitan dengan teori apa Bapak Ibu? Behavioristik. Reinforcement itu contohnya apa Pak? Nanti ada, nanti ketemu ya. Reinforcement contohnya apa? Nanti ketemu ya. Nah, yang menganut teori ini siapa saja? Satu yaitu Trondijk. Nah, Trondijk itu mengenal ada 3 hukum. Satu adalah hukum kesiapan, yang kedua adalah hukum latihan, yang ketiga adalah hukum akibat. Jadi sebelumnya itu diberi persiapan dulu, anak-anak itu disiapkan untuk belajar ya. Setelah itu baru diberikan latihan-latihan. Setelah diberikan latihan-latihan, maka akan ada akibat yang ditimbulkan, yaitu siswa nanti akan merespon dari latihan tersebut. Ini teorinya Trondijk, ya. Trondijk ini menganut aliran behavioristik atau behaviorisme, ya. Kemudian yang menganut behavioristik lagi yang kedua yaitu siapa Bapak Ibu? Pavlov. Pavlov atau teorinya dikenal dengan teori classical conditioning ya. Nah, ini mengenal 4 fase. Fase yang pertama akuisisi, permulaan pemberian stimulus. Kemudian fase eliminasi, menghilangkan sebagian stimulus. Fase generalisasi, menyamakan stimulus. Kemudian fase diskriminasi, membedakan stimulus. Nah, ini teori dari Pavlov. Kemudian teori dari Skinner. Yang ketiga yaitu operant conditioning ya. Itu ada 2, yaitu penguatan. Skinner ini cenderung ke reinforcement. Jadi kalau ada di soal itu pemberian reinforcement, itu berarti teorinya Skinner ya. Nah, ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif. Yang positif itu apa Bapak Ibu? Berupa hadiah, berupa penghargaan, memberikan tepuk tangan, ya kan? Anak bisa menjawab apa yang kita berikan, itu diberi tepuk tangan, diberikan acungan jempol, itu berarti positif. Kalau reinforcement negatif itu apa? Menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, menunjukkan perilaku tidak senang. Nah, itu berarti reinforcement negatif. Nah, kalau di soal ada reinforcement berarti teorinya Skinner ya. Ada lagi teori kognitif sosial oleh Bandura. Itu ada 4 fase, menaruh perhatian. Jadi kita menaruh perhatian dulu ke anak, kemudian mengingat perilaku model, memproduksi perilaku, termotivasi untuk mengulangi. Ini teori dari Bandura. Ya, teori dari Bandura. Kemudian teori belajar yang kedua apa Bapak Ibu? Teori belajar yang kedua. Ya Bapak Ibu, teori belajar yang kedua selain dari tadi behavioristik tadi adalah kognitif. Satu, mengutamakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Ya, jadi lebih ke kognitifnya. Ya, kemudian materi disusun dengan pola logika sederhana dan kompleks. Guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid atau individu. Jadi perbedaan gaya belajarnya itu dilihat.
Kalau menerapkan teori kognitif ini ya, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif ini kognitif lah. Siapa yang menganut kognitif ini yaitu Piaget. Piaget ini ada sensori motor. Ini Piaget ini ya. Satu, ada tahapan sensori motor. Usia berapa Bapak Ibu? 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Bisanya apa ini anak-anaknya itu biasanya itu? Belajar memegang, menghisap, menangis, bermain, meniru ya. Ini berarti masih tahapan sensori motorik. Ya, kemudian praoperasional 2 sampai 7 tahun. Ini hampir menginjak kelas 1 ya, Bapak Ibu. Kelas 1 ya. Jadi kelas 1 itu usianya berapa Bapak Ibu? 7 ya, 7 tahun ya. 6 lebih, Pak. Boleh. 6 lebih kan ya. Lah berarti ini antara TK sampai kelas 1 ini. TK sampai kelas 1 itu masa praoperasional. Nah, ini perkembangan bahasa sangat pesat. Sering tanya-tanya terus. Itu apa, Bu? Gitu ya, sering tanya-tanya terus ya. Bersifat egosentris. Nah, tidak egois ya, mementingkan diri sendiri ya. Kemudian tidak dapat diubah, cenderung berpikir memusat. Nah, ini anak-anak yang usia 2 sampai 7 tahun. Nah, yang kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu adalah operasional konkret. Ya, operasional konkret ya, berpikir reversible ya, sudah mulai bisa berpikir ya, mampu mengklarifikasi, mampu melakukan operasi hitung, memahami prinsip konservasi jumlah, volume, luas, berat dan lain-lain. Ini usia 7 sampai 11 tahun. Makanya anak PAUD itu kan tidak dulu kan ya, karena belum ke sana ya, SD baru diajari. Ya. Kemudian operasional formal itu 11 tahun ke belajar ini kamu. Ya. Selanjutnya yaitu teori dari Gagne. Gagne ini menganut aliran kognitif. Ya. Gagne itu mengatakan bahwasanya belajar itu seperti cara kerja komputer. Jadi ada masukan, kemudian diproses, kemudian ada keluaran, output. Nah, itu teori dari Gagne. Nah, yang terkenal ini biasanya ini Bapak Ibu sering keluar teorinya Brunner. Teori Brunner ini ada 3 enaktif, yaitu mengenal benda nyata dulu. Kalau kita membelajarkan sesuatu pada anak itu dikenalkan benda nyatanya dulu. Misalkan hitung-hitungan itu dikenalkan dulu dengan benda nyata. Menggunakan kelereng juga bisa ya. Kelereng itu kelereng 2, kemudian ditambahkan lagi 2 kelereng, hasilnya berapa disuruh menghitung 4. Setelah itu, setelah aktif dikenalkan benda nyatanya, baru ke ikonik atau gambar. Ya, jadi kelerengnya yang digambar 2, kemudian ditambah 2 sama dengan berapa, gitu ya. Untuk gambar. Mohon di-mute Bapak Ibu yang lainnya ya. Ya, bentuk gambar. Jadi setelah enaktif benda nyata, kemudian ikonik. Ikonik itu dalam bentuk gambar tadinya. Penjumlahannya tadi dalam bentuk gambar. Gambar kelereng 2 ditambah kelereng 2 lagi disuruh nambah anak-anak. Baru kalau sudah itu, baru yang ketiga yaitu simbolik, yaitu simbol. Dikenalkan dengan simbol matematikanya. Simbol matematikanya ya, itu seperti ini kan simbolnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Gitu. Ini simbolnya ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi kalau membelajarkan anak, yang pertama adalah dikenalkan dengan benda nyatanya dulu. Baru beralih ke gambar, baru ke simbolnya. Teori Ausubel itu belajar itu harus bermakna. Belajar itu harus memiliki makna, itu dari Ausubel.
Sekarang yang ketiga, kita tinggalkan yang kognitif, kita ke yang ketiga yaitu konstruktivisme. Kata kuncinya apa konstruktivisme? Membangun Pengetahuan sendiri. pengetahuannya sendiri. Nah, ini guru itu sering-sering memberi kesempatan pada muridnya, pada siswanya, pada peserta didiknya. Memberi kesempatan apa, Pak? Mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, menceritakan pengalamannya. Ini konstruktivis. Kenapa? Karena guru itu hanya sebagai pembimbing, dibimbing saja. Siswanya yang mencari pengetahuannya sendiri. Ya. Nah ini. Ada mainan apa itu? Halo, iya Bu. Ada yang ditanyakan? Nah, di sini siap PAC lagi, ya PAC lagi. Ini ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi itu proses mendapatkan informasi dan pengalaman baru. Itu namanya asimilasi. Ya, kalau saya contohkan itu anak-anak kalau lihat api itu yang pertama apa Bapak Ibu? Pastikan kalau lihat api atau megang api yang pertama yang dirasakan adalah panas. Nanti muncul persepsi, asimilasinya, persepsinya bahwasanya api itu panas dan berbahaya. Ya kan? Baru proses selanjutnya yaitu akomodasi. Akomodasi itu membangun kembali struktur mental akibat adanya informasi dan pengalaman baru. Tadi kan pengalaman barunya kan api itu panas berbahaya. Setelah itu tahu, oh ibunya memasak. Loh, ternyata api itu juga ada yang tidak berbahaya gitulah. Dia baru merubah persepsinya. Yang tadinya itu dengan api itu takut, sekarang oh ternyata tidak semua api itu berbahaya. Ada juga manfaatnya api itu. Nah, itu namanya akomodasi ya, akomodasi. Nah, itu di soal ada Bapak Ibu ya. Pertama kali tahu segitiga itu misal tahunya itu segitiga sama sisi ya. Atau segitiga sama kaki. Tahunya misalkan ya segitiga sama sisi diajari gurunya. Kalau bentuk seperti ini sama sisi lah. Seperti ini misalkan ya. Nah, sama sisi. Kemudian dia tahu gambar yang kedua ini seperti ini. Dia pasti beranggapan, oh ini sama sisi. Karena kan sama-sama ada tiganya kan. 1, 2, 3. Oh ini sama sisi. Karena belum apa? Belum akomodasi. Oh ternyata segitiga itu tidak hanya sama sisi. Ada di sini, ada segitiga siku. Lah, taunya kalau ada segitiga yang lain itu namanya proses akomodasi. Ya, jadi yang awalnya itu menganggap kalau ada segitiga itu pasti sama sisi gitu ya. Ternyata tidak hanya sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi, ada sama kaki ya, dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu ya, itu sudah melalui proses akomodasi. Ya, paham ya nyampe sini ya, antara asimilasi dan akomodasi ya. Paham, Pak. Nah, ada teori konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky itu menekankan interaksi dengan orang lain, sosiokultural. Ya, jadi siswa itu bisa mendapatkan pengetahuan itu dari lingkungannya. Dari berinteraksi dengan orang lain, itu siswa itu akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu. Ya. Misal anak itu kita kurung, ya Bapak Ibu ya. Misal anak itu kita kurung, kira-kira dapat ilmu apa enggak anak itu? Kita kurung, kita isolasi. Tidak berkembang kan ya. Nah, dengan interaksi dengan orang lain itu nanti akan berkembang. Ini teorinya dari Vygotsky. Nah, terus ada juga yang keempat, selain konstruktivis, itu ada humanistik. Humanistik ini memanusiakan
membangun kepribadianmu murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Pokoknya indikatornya kalau humanistik itu siswa itu kalau kita ajar itu senang. Ya, jadi ketika pembelajaran kita itu siswa itu senang. Nah, itu humanistik. Ya, jadi indikatornya itu memanusiakan manusia, menjadikan siswa itu manusia yang ideal, yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan, itu humanistik ya. Sibernetik itu berhubungan dengan informasi ya, online, ya, berhubungan dengan online. Kemudian ada teori dari David Eckalt, itu ada 4. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Pengalaman konkret itu pernah mengalami kejadian langsung, tapi belum memecahkan. Kemudian kalau aktif, reflektif itu mampu memahami permasalahan, tahu akar masalahnya. Konseptualisasi itu mampu menganalisa, mampu memecahkan masalah, konseptualisasi. Kemudian eksperimentasi aktif itu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang ditanyakan nyampe sini? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nyampe sini? Halo? Paham semua? Ada yang ditanyakan terkait dengan teori belajar? Ayo Bapak Ibu, ada yang tanya? Sejauh ini kalau teori belajar, kalau dihafalkan itu mudah, Pak. Tapi kalau nanti diterapkan di penjelasan, itu kadang sulit untuk membedakan. Oh, sulit membedakannya gitu ya, Bu ya? Nggih. Ketika ada uraian, kemudian ini termasuk apa gitu. Nah, supaya bisa membedakan dengan baik, itu Bapak Ibu harus menguasai kata kuncinya. Bapak Ibu harus bisa menguasai kata kuncinya tadi, Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu. Ini saya berikan soalnya. Nah, ini coba ayo. Ada yang membaca salah satu, silakan. Ya, silakan. Kemudian, ayo kemudian. Ya, soal teori belajar. Ya. Nomor 1, Bu. Ya. Selama kegiatan pembelajaran, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep-konsep serta memahami makna dan hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah critical thinking, berpikir kritis. Pemikir, sibernetik. Berarti ini membangun pengetahuannya sendiri. Iya. Membangun pengetahuannya sendiri, berarti jawabannya apa? Konstruktivisme. Nah, gitu loh Bapak Ibu ya. Kan mudah kan ya? Iya, baru tadi saya menjelaskan jadi bisa. Baru dijelaskan tadi ya, baru bisa ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Konstruktivisme. Menyusun konsep kan berarti kan membangun pengetahuannya sendiri. Ya. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Ayo, gampang ini, pasti bisa ini. Ya. Coba, ayo. Ya, nomor 2. Silakan Bu Rohmah. Ya. Pak Basir ya Bu. Ya. Terima kasih sebentar ya Bu. Pak Basir dalam memberikan materi unsur senyawa dan campuran pada kegiatan pendahuluan mencampurkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward, sedangkan kelompok yang kurang akan diberikan punishment. Dalam hal ini, Pak Basir menerapkan teori belajar A
humanisme, B. kognitivisme, C. behaviorisme, D. konstruktivisme, D. cybernetik. Kelihatannya Behavior. bukan behavior. Iya, ini kan ada reinforcement ya. Reinforcement Ya. positif berupa hadiah ya. Iya. Iya. Reinforcement negatif berupa punishment atau hukuman ya. Nah, berarti kalau ada dua di soal seperti itu, berarti ini bisa dipastikan teori yang dianut adalah behaviorisme. Behaviorisme tadi kan ada reinforcement ya kan. Reinforcement itu penguatan. Kita Iya, itu Pak. bisa memberikan penguatan pada siswa itu berupa hadiah. Nanti nak kalau bisa menjawab dengan bagus saya beri hadiah. Yang enggak bisa menjawab nanti maju ke depan. Nah, itu kan berarti ada reward, ada punishment. Nah, ini menganut teori behaviorisme. Oke, selanjutnya, yo nomor 3, silakan. Ya, nomor 3, Ibu Anita, silakan. Disajikan beberapa peristiwa yang dialami oleh peserta didik yaitu sebagai berikut. 1. Mampu memahami permasalahan. 2. Mampu menceritakan sebuah kejadian. 3. Mampu memecahkan masalah. 4. Mampu membuat peraturan berdasarkan kejadian di atas. Menurut David A. Kolb, fase pengalaman konkret terdapat pada yang mana? Fase pengalaman konkret yang mana? Tadi kan sudah saya terangkan tadi. Yang mana Bapak Ibu? Pengalaman konkret itu dia mengalami kejadian langsung tapi belum memecahkan masalah. Kali ya. Mampu menceritakan sebuah kejadian. 1 berarti. Apa 2? 1 apa 2? Kejadian langsung berarti mampu membuat peraturan berdasarkan kejadian. Nah inilah 1. pengalaman konkret. Nah ini coba dilihat. Pengalaman konkret itu pernah mengalami kejadian secara langsung tapi belum memecahkan. 2. Nomor 2. Berarti nomor 4, Pak, ya. Nomor 4. Aktif reflektif itu Mampu tahu akar masalahnya tapi belum tahu solusinya. Ya. Jadi konkret itu mengalami tapi belum ada pemecahan. Ya, aktif reflektif itu tahu akar masalahnya tapi belum tahu solusinya. Konseptualisasi itu mampu memecahkan masalah. Eksperimentasi itu sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang mana Bapak Ibu? Nah, coba dilihat lagi, diamati. Yang mana kira-kira? Nomor 2. Nomor 2. Benar? Yang lainnya? Sepakat nomor 2, Bapak Ibu? Yang lainnya nomor sudah 3, Pak, sepakat. mampu memecahkan masalah. Itu belum memecahkan masalah. Kalau saya 1, Pak. Belum memecahkan masalah, belum. Belum memecahkan ya. Ya. 2, Pak, nomor 2. Ya nomor 2 Pak. Dua Mampu kayaknya menceritakan mampu sebuah menceritakan kejadian. saja cuman belum bisa memecahkan. Belum Nomor tahu 2. apa masalahnya apa gitu Pak. Ya benar nomor 2. Nah, yang nomor 2 ya kan, dia mampu menceritakan kejadian. Saya tadi loh mengalami kejadian ini, tapi dia belum memecahkan masalahnya. Masalah ya kan? saja. Tidak tahu akar masalahnya, hanya bisa mencari Cerita. Nah, kalau bisa menceritakan kejadian itu kan artinya dia sudah mengalami, tapi belum tahu akar masalahnya, belum bisa memecahkan bisa masalah, memecahkan masalah dan juga belum mengaplikasikan. bisa mengaplikasikan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, itu pengalaman konkret Bapak Ibu. Jadi pengalaman konkret itu belum tahu akar masalahnya, belum memecahkan masalah ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Silakan Bapak Ibu.
Nomor 4. Silakan Ibu Betty, silakan Bu Betty. Iya, Bu. Di Ya. tempat mengajar Bu Desi, seluruh komponen pendidikannya memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, dan menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, komponen pendidikan di tempat mengajar Bu Desi menerapkan teori C. Humanistik. behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivisme, kognitivisme. Humanistik. Humanistik, Bu. C, Bu, Baik, humanistik. yang mana Bapak Ibu? Yang C. Menjadi Humanistik. Menjadi manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Berarti ini humanistik ya Bapak Ibu. Humanistik. Nah, ya kan, menjadi manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, ya itu humanistik Bapak Ibu. Baik, lanjut berikutnya ya. Pasti bisa ini. Ini teorinya Brunner ini tadi ya. Ya, apa kira-kira? Silakan Bu Susi, ditunjuk Bu Susi. Ya. Bagian Ibu baca. Yohana, silakan Bu Yohana. Di dalam sebuah pembelajaran, Ibu Erni berpendapat apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari ikonik. Kok bisa ikonik dari mana? Gambar-gambar. Oh, Gambar-gambar itu, Pak. Ya. Ikonik. Kalau yang nyata tadi apa, Bu? Namanya, Bu? Nyata. Enaktif. Iya, enaktif itu benda nyatanya dulu. Baru ke Simbolik. ikonik itu gambarnya, simbolik itu simbol. Nah, sudah bisa berarti. Selanjutnya nomor 6. Apa ini kira-kira? Gampang ini. Teorinya Brunner. Nomor 6, silahkan. Ibu siapa nih? Bu Rina. Ya, silakan Bu Rina. Bu Wahyu adalah salah satu guru di sekolah X. Dalam pembelajarannya kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih memahami lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan motoriknya, misalnya dengan sentuhan, gigitan, ataupun pegangan kepada benda-benda yang nyata atau konkret. Dalam hal ini, Wahyu menerapkan konsep kognitivisme oleh Brunner pada tahapan titik-titik. Ya, tahapan apa, Bu? Enaktif. Kenapa kok enaktif? Karena benda nyata, Kak. Benda nyata ya, sentuhan, gigitan, ya pegangan benda-benda nyata yang konkret, berarti ini enaktif. Nah, kira-kira kalau kita tidak belajar seperti ini, terus ada soal seperti ini, kira-kira bisa Bapak Ibu? Nggak bisa, Pak. Bisa. Nggak bisa, Pak. Kalau yang lagi tren sekarang itu kalau enggak belajar itu gak bahaya gitu ya. Bahaya ya. Iya, Pak. Nanti bisa-bisa terjun bebas enggak lulus nanti ya. Nah. Ya Allah, nggak bisa lulus. Oke, ayo silakan nomor 7. Nomor 7. Silakan Ibu Siti Kowiyah. Yo. Bu Siti Kowiyah. Pembelajaran Fida mengajak siswanya untuk berdoa lebih dahulu, memeriksa kehadiran siswa, dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran.
Pada awal pembelajaran, Bu Fida menanyakan sebuah video untuk menarik perhatian. Kemudian, Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan pemaparan atas, Bu Fida menerapkan teori belajar behavioristik aliran. Ini sosis bukan makanan siang. Aliran apa ini, Bapak Ibu? Ada mempersiapkan, ada latihan-latihan. Apa kira-kira? Benar, Pak. B kali Pak ya. Koneksionisme Trondik ini. Trondik. Skinner. Ya. Trondik tadi ada 3 hukum ya? Oke. Betul ya? Trondik atau Skinner? Kalau Skinner itu reinforcement ya kan? Iya. Nah, yang mana kira-kira Trondik? Coba kita lihat Bapak Ibu, biar Bapak Ibu ingat lagi ya. Nanti jangan lupa di-download ini ya, materinya ya. Nah, ini Trondik itu ada hukum kesiapan, ada hukum latihan, ada hukum akibat ya. Berarti kan anak-anak disiapkan dulu. Nah ini kan, mempersiapkan peserta didik ya. Setelah itu baru diberi latihan, ya kan? Ya. Habis itu ada akibatnya. Nah, kira-kira apa ini? Berarti benar ya, yang C ya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kata kuncinya tadi dihafalin ya, biar Bapak Ibu bisa jawab. Oke, lanjut. Berikutnya, silakan. Ya, silakan. Nomor 8, Bu Dwi Aryani, silakan. Dwi Aryani. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kaila. Yang harus dicapai oleh peserta didik. 2. Menggunakan reinforcement positif secara sistematis pada saat respon peserta didik muncul. 3. Selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. 4. Selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Kaila menerapkan teori belajar. Gampang ya, ada reinforcement kok. Apa? Ada reinforcement, ada latihan-latihan itu apa? Behavioristik. Jadi behavioristik itu stimulus, rangsangan, ya, respon, reinforcement. Ya, reinforcement itu ada positif, ada negatif. Terus mengadakan latihan-latihan itu behavioristik. Lanjut, berikutnya silakan. Ya, Ibu Nur Komariah. Ya. Ibu Nur Komariah, silakan. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsang dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of Assurance. Teori belajar yang dimaksud adalah behavioristik. Behavioristik. Dari mana, Bu? Kok bisa tahu behavioristik? Stimulus and respon. Stimulus respon. Ya, behavioristik. Oke, lanjut berikutnya, ya. Selanjutnya, silakan Ibu Uswatun Hasanah. Makan apa? Silakan, Bu. Iya. Nomor 10 ya, Bu. Ya. Oke, nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia
untuk mengumpulkan data, menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar kalau saya menjawabnya mungkin sibernetik, ya sibernetik yang A. Ya. Sibernetik, loh, kok bisa sibernetik dari mana? Konstruktivisme ini itu kan mencoba mengumpulkan informasi, Pak. Mencari, itu kan membangun pengetahuannya sendiri, ya kan, mencoba, mencari, menemukan, itu berarti kan pengetahuannya sendiri, berarti konstruktivisme. Oh, apa bedanya sama sibernetik, Pak? Kan sama-sama mencari informasi. Sibernetik itu berhubungan dengan informasi secara online. Oh, gitu. Nah, ini loh baru bawahnya ini loh, bawahnya ini. Coba, ayo coba silakan bawahnya ini. Ini baru ada bedanya nanti ya. Coba. Iya, terlalu cepat saya. Ayo, nomor 11. Silakan. Nomor 11. Ibu Masruroh, silakan Bu Masruroh. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar yang apa? Sibernetik. Yang A. Cybernetik. Nah, ini baru sibernetik ya. Nah, kemajuan teknologi ya memungkinkan belajar jarak jauh secara online ya. Nah, tahu bedanya ya. Jadi kalau tadi itu mencari, menemukan, ini berarti membangun pengetahuannya sendiri. Membuktikan benar tidaknya itu berarti membangun pengetahuannya sendiri, Bapak Ibu. Konstruktivisme ya. Ayo lanjut berikutnya. Selanjutnya Ibu Erlina Febrianti, silakan. Melatih adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ya, silakan. Melatih dan terkadang memberi acungan jempol pada saat melatih menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari Skinner. Ya, Skinner. Nah, memberi acungan jempol ini termasuk apa, Bapak Ibu? Positif. Reinforcement positif. Memberi tepuk tangan, ya. Nah, reinforcement positif itu ya Skinner tadi kan, ya kan. Skinner itu kan membagi reinforcement ada dua, positif dan negatif. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Selanjutnya Ibu Zakia, silakan Ibu Zakia. Iya Bu. Nomor 13 ya. Ya. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal ini menunjukkan A. Belajar dengan penemuan yang bermakna, B. Belajar dengan penemuan tidak bermakna, C. Belajar menerima yang bermakna, D. Belajar menerima yang tidak bermakna, dan E. Belajar penemuan. Belajar dengan penemuan yang bermakna. Lanjut berikutnya nomor 14. Nomor 14, silakan. 14. Bu Ria Vilasari, silakan Bu Ria.
Saat Edo mengajukan pertanyaan kepada guru, guru kemudian memberikan pujian kepada Edo. Karena diberi pujian, membuat Edo lebih terus meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang baik lagi ke depannya. Maka hal tersebut dijalan dengan teori Maaf Bu, keputus tadi saya. Behavioristik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bu. Nah, ini jawabannya apa kira-kira kalau diberi pujian? Membuat behavior. Ya, behavior ya. Behavior, iya. Behavioristik. Iya kan, memang behavioristik ini sering dipakai ibu-ibu loh ya, bapak ibu yang ada di sekolah sering dipakai ya. Jadi diberikan pujian, anak itu diberikan reward ya. Itu berarti menggunakan teori behavioristik. Nomor 15, silakan. 15 ya, Mikail, Ibu Mikail ya. Mikail Angjaningrum. Silakan. Menurut Piaget, yang seharusnya dilakukan guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut kecuali Yang E. Nah, yang E ya, jadi kecuali. Ya. Oh, membingungkan anak ini ya. Oke, yang nomor 16, silakan. 16, Ibu Cynthia. Silakan Bu Cynthia. Otomatis bisa di Ibu Cynthia ada? Silakan, yang lain. Ibu Yohana, silakan Bu Yohana. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah jawabannya C, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Iya. Saya kata B. kuncinya apa? Yang B. B sama C kok sama yo. Stimulus dan stimulus. Ya, antara yang B dan yang C ya. Yang lainnya enggak masuk ini. Nah, silakan kira-kira dipilih yang mana? Yang C, Pak, memberikan stimulus kepada peserta didik. Yang B itu Bapak Ibu, itu konstruktivisme ya. Konstruktivisme itu Bapak Ibu, yang B itu. Ya, jadi mengekspresikan dari dalam musik mengekspresikan gagasannya, yang C. Nah, sehingga membantu mereka mengekspresikan gagasannya, jadi diberi kesempatan. Itu kalau enggak konstruktivisme ya kognitif ya. Coba kita lihat. Nah, coba lihat konstruktivisme. Lah ini. Memberi kesempatan kepada peserta akan mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, menceritakan pengalamannya. Konstruktivis. Ya. Jadi ini apa ya, kata-kata ini hanya untuk pengecoh. Oh, ada rangsangan berarti itu, gitu ya. Bapak Ibu tadi kan behavioristik itu kan berhubungan dengan rangsangan atau stimulus atau rangsangan kan ya. Nah, sekarang dihadapkan dua Bapak Ibu, di sini ada rangsangan, di sini ada stimulus, kan sama ini ya. Iya. Nah, ternyata yang di sini itu mengekspresikan gagasan. Jadi anak itu didorong untuk bisa mengekspresikan gagasan. Berarti masuknya ke konstruktivisme. Jadi yang B itu bukan behavioristik, tapi konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu anak itu sering dirangsang untuk bisa mengekspresikan gagasannya, mengekspresikan idenya. Itu konstruktivisme.
Visme. Jadi yang B salah ya, Bapak Ibu ya. Yang benar adalah yang C. Ya. Jadi kadang-kala ada tipuan seperti ini ya. Ada pengecoh istilahnya ya. Oke, lanjut. 17 Ibu Ismayani, silakan Bu Isma. Ismayani ada? Ya, silakan Bu. Mohon maaf Bu, tadi masih di jalan. Pembuatan materi, pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. 2. Siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir, oleh karena itu guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. 3. Proses belajar mengajar harus memiliki makna. 4. Agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Maka hal tersebut sejalan dengan teori kognitif. Ya, kognitif. Kognitif, betul sekali. Kognitif itu perbedaan individu itu harus diamati. Oh, anak ini gaya belajarnya visual, ini audio visual. Berdiferensiasi, Pak. Iya. Diferensiasi itu ya menganut kognitif ya. Jadi kan harus diperhatikan perbedaannya itu. Minatnya apa itu harus diperhatikan juga di situ. Minat anak itu ya. Jadi selain gaya belajar, minat anak itu juga. Ada juga yang dikelompokkan itu berdasarkan kognitifnya ya. Jadi anak ini ada yang low. Ada yang tipikal, ada yang low. Iya. Lah itu berarti kognitif Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ini ada 17 soal terkait teori belajar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke teori perkembangan. Mau tanya Pak, Ya, kalau contoh tentang humanistik itu seperti apa Pak? Humanistik itu contohnya yang tadi itu kan anak itu dijadikan anak yang ideal, yang bisa dicita-citakan, itu humanistik. Lah, contohnya lagi, kalau anak itu sedang lapar, itu disuruh makan dulu, Bapak Ibu. Tidak boleh diberi pelajaran. Kan intinya kan memanusiakan manusia ya. Jadi dibikin senang anak itu pokoknya. Kalau anak itu tidak siap belajar, ya diberi ini ya permainan-permainan dulu. Ya anak-anak bermain dulu ya sebelum pembelajaran, karena kita lihat anak-anak mukanya tidak senang, tidak tertarik. Jadi diberi permainan-permainan dulu, itu humanistik, memanusiakan manusia. Jadi dibuat senang biar nanti dia tertarik. Jadi indikator dari humanistik itu adalah rasa senang. Ketika kita ajar, itu indikator berarti tercapai. Itu, Bu. Bisa dipahami ya? Terima kasih, Pak. Nah, ya, seperti itu. Jadi menjadi manusia yang ideal, dicita-citakan. Nah, kalau ada yang gaduh kelasnya itu, ya ditenangkan dulu. Ditenteramkan dulu, didamaikan dulu, baru nanti mulai. Gitu. Ini humanistik, jadi enggak terlalu mengejar apa ya istilahnya ya. Enggak terlalu mengejar itu. Yang penting anak itu happy gitu ya. Itu humanistik. Ke situ. Oke, yang lainnya silakan. Silakan Bapak Ibu. Sudah paham semua sepertinya ya. Iya Pak, sudah. Nah, ini saya ingin mengingatkan Bapak Ibu ya, kalau Zoom itu dirasa berat, sinyalnya itu tidak bagus, itu Bapak Ibu videonya itu dimatikan saja. Ya, iya Pak, tempat saya sinyalnya jelek karena di gunung ini tempat saya Pak. Oh, jadi hanya suara saja ya Pak ya? Iya, hanya suara saja, enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi biar nanti sinyalnya itu bagus ya. Jadi kalau dengan gambar, kalau dengan video itu berat Bapak Ibu. Jadi yang penting kedengaran suaranya ya. Izin Pak Hilmi, saya mau tanya. Ya, silakan. Mungkin agak melenceng dari pembelajaran ini ya Pak ya.
Saya kan kebetulan kemarin kan dapat undangan, Pak. Setelah saya cari-cari informasi, itu dapat undangannya dari P2PTK. P2PTK di Jakarta, Pak. Jadi di Jakarta, khusus Jakarta Timur, itu ada pelatihan pra-PPG. Seperti itu, Pak, kemarin. Gitu. Ya, pelatihan pra PPG. Kalau memang itu undangan resmi ya diikuti saja, Bu. Iya, resmi. Iya, resmi. kalau memang resmi. Jadi istilahnya itu sebelum PPG itu diberi pelatihan sehingga nanti kalau PPG bisa menyelesaikan dengan baik. Enggak apa-apa, Bu. Ikuti saja ya. Iya. Karena kan tidak semua satu sekolah itu tidak semua guru dipanggil, Pak. Hanya pilihan lah gitu guru-gurunya. Seperti itu, Pak. Nah, itu bisa ditularkan, Bu, ke teman-temannya ya, biar nanti teman-temannya juga bisa sukses juga ya. Iya Pak, insya Allah nanti. Kan kita pelatihannya itu selama seminggu dari tanggal 3 sampai tanggal 7, Pak. Itu membahas teori ataukah praktek, Bu? Kemungkinan teori ada di situ, Pak. Ada teori, ada nanti pelatihan-pelatihannya, seperti itu, Pak. Nanti ujungnya itu saya lihat cara peer teaching, cara menampilkan gitu ya, mungkin. Iya, seperti itu kan, karena kita dikasih linknya, Pak, gitu. Dikasih linknya bagus untuk itu nanti. berarti Ibu nanti sudah siap ketika PPG, karena PPG itu momok bagi guru ya. Iya, Pak. Ada yang sampai stres, ada yang sampai keguguran, ada yang sampai masuk ke ICU. Kenapa? Karena tugasnya berat. Dan ada deadline waktu ya. Jadi pagi diberi materi, sore harus selesai. Nah, makanya itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya persiapan. Kalau sudah tahu ilmunya, membuat RPP, cara menampilkan, cara mengajar, kenapa harus takut ya kan? Oh, peer teaching itu seperti ini ya, gampang kan gitu ya. Kalau sudah tahu ilmunya, tapi kalau enggak tahu ilmunya ya bisa bingung ya. Itu banyak kok. Sampai ada yang bercerai dengan keluarga, ada suaminya ya sampai itu. Karena apa? Anaknya enggak terurus, suaminya enggak terurus ya kan. Ya Pak, ini tempat saya sendiri masih pakainya kurtilas ini Pak. Nanti pakainya. Nah, itu Bu. Kalau kurtilas sekarang itu kalau yang tahun-tahun kemarin itu masih diperbolehkan kurtilas ya. Tahun ini enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Iya, sudah tahun ini itu karena apa? Karena sudah hampir 50% itu sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ya, IKM, sehingga PPG-nya, RPP-nya pakai apa? Ya, pakai kurmer. Pakai modul saya ajar. belum paham, Pak. Kurmer itu IKM RPP-nya. Sama Bu, saya juga masih kurtilas jadi belum paham. Bu, meskipun tidak paham IKM harus diwajibkan IKM. Jadi harus wajib. Caranya gimana? Cara mudahnya cari sekolah yang sudah IKM, Bapak Ibu. Iya. Cari sekolah yang sudah penggerak, minta saja modul ajarnya. Nah, tempat Pak Hilmi punya enggak? Saya punya, Bu. Saja modul ajarnya ke saya teman-teman di daerah Bapak Ibu ya. Kalau di daerah lain itu biasanya beda. Enggak apa-apa, Pak, dikasih Bapak aja. Dikasih contohnya. Ya, besok kalau sudah PPG ya. Kalau Bu Susi di mana Bu Susi? Bu Susi sudah IKM? Belum. Oh, belum IKM. Saya Bu sudah IKM kemarin. Kalau PPG. Itu sudah IKM itu bisa berbagi Bu. Ya. Iya, ini PPG saya modul ajar yang sudah IKM itu biasanya juga. kelas 1 sama kelas 4 itu biasanya sudah modul ajar. Tahun depan sudah kelas 2 sama kelas 5, Pak. Kelas 2 itu biasanya masih proses ya kan? Masih proses biasanya. Boleh Bu dibagi nanti ya Bu. RPP IKM. Kalau besok PPG Bapak Ibu itu jangan lupa pilih saja yang kelas 1 atau kelas 4 ya. Kelas 1, kelas 4 itu contohnya sudah banyak. Tapi kalau yang kelas 2 sama kelas 5 itu contohnya sulit. Iya. Berarti saya pilihnya kelas 1 aja, nanti teman saya sudah. Misalnya nanti kita ngajarnya itu kelas 5, pilih kelas 4 nggak apa-apa Pak kalau PPG.
Boleh. Jadi Kalau ngajar kelas 2, pilih kelas 1 nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, boleh. Yang penting kan Mending muridnya nanti. sendiri. Kalau gitu itu nanti kesepakatan sama dospennya. Iya, yang penting kan Pak Ilmi. Yang penting Bu, muridnya sama gitu aja. Karena kan pengalaman saya kemarin kakak saya itu di swasta Bu, suruh free teaching PPL ngajar, muridnya sudah libur, dia pinjam murid saya gitu kelas 3, padahal dia ngajar kelas 5 gitu. Oh gitu, iya bisa dikondisikan ya Bu ya, disiasati. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya, mudah-mudahan semuanya terpanggil yang di sini ya. Amin. Nah, yang sudah PPG mudah-mudahan segera lulus juga ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke teori perkembangan peserta didik. Kalau tadi teori belajar, kalau yang ini teori perkembangan ya. Teori perkembangan itu ada psikoanalitis, ada teori kognitif, ada teori perilaku dan belajar sosial, ada etologis, ada ekologis. Nah, kita cari kata kuncinya. Psikoanalitis itu kata kuncinya adalah kepribadian. Itu psikoanalitis. Jadi kaitannya dengan emosi, motivasi, psikoanalitis ya. Nah ini di sini ada ID. ID itu dorongan mendasar mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Kemudian ada ego. Ego itu mulai berkembang. Ya, terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Jadi biasanya kalau anak baru lahir, itu biasanya ya dia ID ya. Nah, baru nanti yang kedua itu dia mulai berkembang, namanya ego. Kemudian yang ketiga adalah super ego, itu sudah mencapai kedewasaan dalam berpikir. Ya, kepribadiannya itu sudah matang. Nah, ini psikoanalitis Bapak Ibu. Psikoanalitis itu berarti apa tadi kata kuncinya? Kepribadian, emosi. Ya, itu psikoanalitis ya. Nah, ini yang kepribadian dari Sigmund Freud ya. Itu ada ID, ada ego, ada super ego. Itu dari Sigmund Freud ya. Nah, yang dari Erik Erikson itu ada ini Bapak Ibu. Usia 0 sampai 18 bulan itu dia itu cenderung percaya dan tidak percaya. Ya. Jadi 0 sampai 18 bulan itu percaya tidak percaya. 18 bulan sampai 3 tahun itu biasanya malu dan ragu. Ya kan? Malu, ragu-ragu itu kan usia berapa Bapak Ibu? 18 bulan sampai 3 tahun ya. Ada rasa bersalah itu usia 3 sampai 6 tahun. Tekun dan rendah diri itu 6 sampai 12 tahun. Kebingungan mencari peran, identitas itu usia berapa Bapak Ibu? Mencari identitas itu. 12 sampai 18 tahun mencari jati diri ya. Nah, kalau sudah usia 18 sampai 35 tahun itu keintiman, isolasi. Jadi dia itu lebih tertutup. Udah lebih tertutup ya. Kemudian 35 sampai 64 itu bangkit. Ini sudah mencapai kemapanan. Usia 35 sampai 64 ini sudah mencapai kemapanan. Kalau yang 65 ini sudah mulai keputus. Dia itu lebih ini ya, integritas atau keputusan 65 tahun ya. Nah, ini semua adalah teori psikoanalitis. Yang selanjutnya yaitu kognitif. Kognitif itu yang tadi Bapak Ibu ya, sudah saya terangkan kan ini kan, sensori motor, praoperasional, pasien konkret dan
operasional formal. Ya, Sering keluar Pak ini. Ini adalah kognitif ya. Yang kognitif ini ya. Kemudian yang behavior ini ya. Behavior ini ya stimulus tadi Bapak Ibu. Stimulus, respon ya. Behavior ya kan. Nah, kemudian belajar sosial itu menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi itu sebagai kunci dalam perkembangan individu. Jadi belajar sosial, teori belajar sosial itu menekankan perilakunya, lingkungannya, dan faktor kognisi. Jadi penggabungan dari tadi kognitif, ya, kemudian lingkungan, dan juga behavior. Gabungin jadi satu. Itu namanya teori belajar sosial. Ya. Nah. Kemudian ada etologis. Etologis itu kata kuncinya adalah biologi. Biologis. Jadi perkembangan anak itu berdasarkan ini apa itu fase biologisnya. Oh, anak ini sudah balik. Oh, anak ini sudah pubertas. Ini belum. Ini masih balita. Ini sudah pubertas. Ini sudah remaja. Lah itu berarti etologis. Ya, perkembangan berdasarkan biologisnya, ya, berdasarkan biologisnya. Kemudian yang ekologis, ekologis ini menekankan pada interaksi dengan lingkungan, Bapak Ibu. Jadi manusia itu bisa berkembang kalau dia itu berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan di sini ada mikrosistem, ada mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Jadi intinya itu yang saya warnai kuning. Interaksi dengan lingkungan itu ekologis. Kalau sekarang kita simpulkan. Psikoanalitis tadi apa Bapak Ibu? Kepribadian. Kepribadian. Kognitif? Kognitif itu kecerdasan. Pemahaman, ya. Pemahaman. Perilaku ini apa? Perubahan perubahan sosial. Ya, perubahan perilaku ya. Jadi di situ menekankan perilaku, interaksi dengan lingkungan, dan respon. Ya, berhubungan dengan respon, berhubungan dengan stimulus, itu perilaku. Kemudian etologis itu interaksi dengan harus berinteraksi dengan lingkungan. Etologis itu biologis, Pak. Etologis kebalik, Pak. Biologis. Ya. Biologis. Ya, sampai kebalik saya. Perkembangan tubuh anak. Biologis. Etologis itu berhubungan dengan biologis. Kalau ekologis bisa Pak di sampingnya ditulisin Pak. Berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan. Okay. Ya, saya tulisi ya biar Bapak ya, Ibu di sampingnya sambil Pak. menghafal ya. Ini interaksi sosial dengan lingkungan. Ya, sosiokultur istilahnya ya. Istilahnya itu sosiokultur ya. Yang ini adalah biologis. Nah, yang ini berarti perubahan perilaku, stimulus respon. Ya, stimulus respon ya. Stimulus respon. Kemudian yang kognitif itu perubahan persepsi atau pemahaman atau kecerdasan. Persepsi dan pemahaman. Nah, yang psikoanalitis itu kepribadian seseorang. Kepribadian ya. Jadi kan perkembangan itu kan bisa dilihat dari kepribadiannya, dari pemahamannya, ya kan, dari perilakunya, dari biologisnya, interaksinya. Ya.
Nah, sekarang kita ke soal biar Bapak Ibu lebih paham ya. Nah, silakan ayo ke soal. Silakan. Ayo. Ya, nomor 1. Nomor 1. Ibu Anita ya, Bu Anita. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan hadiah. Berarti tadi apa ya? Perilaku atau belajar sosial, Bu. Perilaku atau belajar Yang C. sosial ya. Ini ada respon, Ya, ada respon. stimulus ya. Yes. Nah, jawabannya ini. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 2, silakan. Nomor 2. Ibu Helmi, silakan Bu Helmi. Nomor 2. Ya. Terima kasih, Bu. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori Ekologis. yaitu interaksi lingkungan. D. Ekologis. 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 Iya, ekologis ya. Iya. Nah, ya lanjut berikutnya. Yang ketiga, Ibu Rohma. Silakan Bu Rohma. Saya, Bu. Ya. Guru haruslah mendesain lingkungan belajarnya sedemikian rupa untuk menempatkan siswa dalam beragam aktivitas, peran, dan setting. Menantang mereka untuk menjadi pemimpin, penulis, ilmuwan, seniman, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan A. Psikoanalitis, B. Etologis, C. Perilaku dan belajar sosial, D. Ekologis, dan E. Kognitif. Ekologis. Interaksi ekologis. Ekologis. Dia mendesain lingkungan. Iya, jadi kan harus berinteraksi dengan lingkungan kan ya. Jadi di sini ekologis lagi. Ya. Ekologis. Ya, hati-hati bilang. Oke, lanjut berikutnya. Selanjutnya, Ibu Dian Ani, ya silakan Bu Dian. Iya, Bu. Sebentar. Guru mendesain lingkungan ruang kelas yang dapat menghilangkan rasa stres dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menyegarkan otaknya agar berfungsi dengan lebih baik. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan psikoanalitis ya. Kepribadian. Kepribadian. Masa otak itu kepribadian? Maaf. Menghilangkan rasa stres. Iya. Kesempatan siswa. Menyegarkan otaknya. Kalau otak itu berarti hubungan dengan kognitif kan? Kognitif. Kognitif, Pak. Pemahaman. Berhubungan dengan kognitif. Berarti teori kognitif, Pak. Kalau dilihat dari rasa stres itu berarti kepribadian. Oh, iya. Ya. Yang mana kira-kira kalau ada seperti ini? Pak. Intinya kan menyegarkan otaknya kan ya Bapak Ibu ya. Iya kan, intinya kan menyegarkan otaknya. Analistik.
Kognitif itu kan pemahaman kan ya, kognitif itu. Nah, yang mana kira-kira antara yang apa? Psikoanalitis. Psikoanalitis. Bapak Ibu berarti menunjuk ke sini ya? Iya. Menghilangkan rasa stres, menyegarkan otaknya. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, ini kalau menyegarkan otak itu hubungannya dengan kognitifnya. Kognitif, Di sini ada menghilangkan rasa stres. Jadi bisa jadi ini jawabannya 2 ya. Tapi iya, kita pilih yang nah ini kalau gini nih ya kita cari yang terkuat ya, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Berarti yang terkuat menyegarkan otaknya agar berfungsi, berarti yang itu, Pak. Yang kognitif, Pak, menyegarkan otaknya itu, Pak. Nah, ini ada 2 Bapak Ibu ya. Saya belum bisa berani menyimpulkan yang mana, tapi antara 2 ini Bapak Ibu ya. Antara yang 2 ini ya. Bisa menyegarkan otak, bisa kan kognitif. Kalau menghilangkan stres berarti. Nah, oke, kita tinggal saja itu enggak apa-apa ya. Nanti kita bahas lagi itu ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya. Oke. Yang nomor 5, silakan. Nah, ini sesuai level pengetahuannya, ini jelas kognitif yang ini ya. Nah, sesuai level pengetahuannya ini jelas kognitif ya, Bapak Ibu. Kenapa Pak kok kognitif ya? Ketika belajar itu kan harus disesuaikan dengan level pengetahuan siswa. Berarti kaitannya dengan pemahaman. Kaitannya dengan persepsi, ya itu berarti kognitif. Nah, kita lihat tadi yang stres itu masuk apa enggak di psikomotor? Yang menghilangkan stres. Iya, di sini. Emosi itu ya berupa stres itu juga kan ya? Iya, Pak. Itu cenderung ke psikoanalitis. Iya, betul, Pak. Kalau yang kognitif itu cenderung ke itu, kecerdasan anak. Ya, nah, berarti itu jawabannya A, Pak. Ketahuan dah. Masalahnya tadi ada menyegarkan otak. Otak itu kaitannya dengan yang ini kan, pengetahuan ini ya. Memberikan kesempatan. Oke, baik Bapak Ibu. Ini terkait dengan perkembangan peserta didik ya. Mudah-mudahan dapat Bapak Ibu pelajari lagi. Ini ada tambahan yang bawahnya ya. Nah, Kak Hilmi izin tanya, kan saya ikut yang gelombang 15 ya Pak. LMS-nya masih bisa ikut atau ikut yang 16? Akunnya itu loh Pak. LMS-nya masih saya buka Bu, yang angkatan 15. Oh, berarti saya masih bukanya pakai itu aja ya Pak, akunnya Pak? Iya, pakai yang akun itu aja Bu. Walaupun saya ikut angkatan 16? Ya, yang sudah expired itu yang angkatan 14 sama 13 sudah expired ya. Aduh. Sudah ya, saya kan apa? Ini yang saya melanjutkan lagi Pak. Kemarin kan sudah selesai. Ya kan, dibelnya. Nah, saya ikut lagi, daftar lagi. Ya, daftar lagi angkatan di 16 kan ya. Enggak apa-apa, bisa masih pakai yang 15 masih bisa. Pak Ilmi. Tadi malam saya coba masuk ke soal-soal angkatan 15 kok nggak bisa LMS-nya ya. Lah itu tadi malam itu kan kelebihan muatan Bu, yang angkatan 13 sama 14. Overload. Oh maaf, makanya apa saya nggak bisa buka apa ya apa gitu. Untuk tadi pagi sudah bisa kok ya. Ada yang sudah nyoba ya Bu ya? Oh, tadi belum nyoba saya. Ya malam sudah pas bisa. Download materi-materi itu mau ngerjakan juga, kok nggak bisa apa sudah ditutup sama Pak Ilmi gitu. Ya, bisa Bu, nanti dicoba ya. Nanti coba lagi. Makasih ada Pak. tadi saya buka sudah bisa. Oke.
Nah ini hubungannya dengan lingkungan ya, hubungannya dengan lingkungan berarti ekologis. Ya, pendekatan ini menekankan bahwa individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, berarti ekologis. Kalau ada ID, ada ego, super ego itu berarti apa Bapak Ibu? Psikoanalitis. Ya, psikoanalitis ya kan, kepribadian ya kan. Kalau ada stimulus seperti ini berarti apa Bapak Ibu? Perilaku dan belajar sosial. Ya kan? Kalau ada seperti ini Bapak Ibu, ini kenapa kok ekologis? Nah, berhubungan dengan lingkungan ya kan. Ada mikrosistem, ekosistem dan makrosistem, berarti berhubungan dengan lingkungan, ekologis ya. Kalau ditinjau dari biologisnya etologis ya. Kalau perkembangan kepribadian seseorang ya psikoanalitis. Ada emosi, motivasi, faktor-faktor lain. Psikoanalitis. Ya, psikoanalitis ya. Nah, kalau ada asimilasi, akomodasi itu berarti kognitif ya. Asimilasi ini anak-anak mungkin melihat anjing untuk pertama kalinya asimilasi, tapi kemudian belajar bahwa beberapa anjing aman, itu namanya akomodasi. Jadi asimilasi sama akomodasi ini sering keluar Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali kalau lihat anjing kan mesti anjing itu galak ya kan. Nanti pikirannya pasti semua anjing galak. Nah, setelah itu ternyata ada juga yang tidak galak. Itu namanya sudah akomodasi, sudah menyesuaikan ya. Kognitifnya itu sudah menyesuaikan. Pak, maaf. Ya. Apa tadi yang etologis nggih kan di situ biologis. Apa di soal itu selalu kata-katanya biologis gitu ya, Pak? Atau mungkin ada kata-kata lain gitu? Ditinjau dari perkembangannya bisa juga nanti pubertas. Oh gitu. Ya. Jadi kan tidak harus kata-kata, kalau ada kata-kata dari balita ke anak-anak, kemudian ke dewasa, remaja. Dewasa itu berarti ditinjau dari biologisnya. Oh, ya. Oke. Iya Pak. Biologis itu kan cenderung ke fisiknya kan ya. Iya, ke pertumbuhan. Pertumbuhannya. Nah, stimulus respon berarti perilaku sosial. Nah, kalau teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi, ketiganya campur, maka namanya belajar sosial. Jadi belajar sosial itu kan menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi. Pemahaman tadi loh. Jadi lingkungan iya, perilaku iya, kognisi ya. Itu belajar sosial. Oke. Kalau yang ini diisolasi itu kan tidak akan berkembang kan ya. Harus berinteraksi di lingkungan ya, komunitas berarti ekologis ya kan. Nah, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, menarik kesimpulan itu adalah pembelajaran saintifik. Ya, demikian Bapak Ibu ya, sudah dapat 2 teori belajar dan teori perkembangan peserta didik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Susi untuk ini nanti dikirim di grup atau di LMS. Soal sudah ada di LMS ya, bisa di-download sendiri Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mbak Yuli. Ya. Terima kasih untuk materinya hari ini. Materi yang tadi sudah ada di LMS Bu ya. Nanti bisa dibuka. Paling yang sudah di-download nanti dibaca kembali. Kalau saya di print Bu, kalau dibaca kayak bingung. Oh iya, bisa dioret-oret benar Bu. Kalau di print itu bisa kita membuat sedikit rangkumannya gitu sedikit. Tipenya itu harus pokoknya dibaca. Ada coretan-coretan lah untuk menguatkan pemahaman kita gitu. Jadi sebaiknya memang demikian. Walaupun tidak di print misalkan ketika kita membaca soal-soal tersebut diusahakan ada coretan-coretan untuk mengikat bacaan itu gitu. Jadi
supaya apa ya, ingatan kita lebih tajam, lebih lama ingatannya gitu. Dan untuk ini ada ini ya, kita cari waktu misalkan menjelang tidur itu loh Bu. Apalagi kalau sambil ngomong anak loh, sambil ngomong anak gitu kan, sambil ngomong dedeknya gitu kan, yang punya anak kecil, nggak usah baca Bu, ini kita buka yang YouTube-nya sambil mendengarkan, sambil ngomong. Kalau saya dulu seperti itu, kalau misalkan waktu yang memang kita tidak bisa ini, sambil nyetrika atau sambil kerja, buka YouTube-nya kan sambil mendengarkan, sambil jepit terus. Ini ada dimaksimalkan waktunya, kita cari yang ini. Kesempatan itu sangat mana ya Bu ya? Yang berharga itu kesempatan. Kita kesempatan untuk mendapatkan mengikuti UP, mengikuti PPG itu kesempatan besar. Mengikuti pretest pun itu sebuah kesempatan. Karena kesempatan itu ya akan berulang. Ketika kita di UP itu kita gagal kan, ketika kita gagal, nah kita hanya aduh sayang ya, aduh nyesal rasanya, hanya bisa berbuat seperti itu kan. Jadi sekarang itu waktu yang ada ini jangan disia-siakan. Ketika ada kesempatan, ayo sambil nyetrika, ibu-ibunya nih sambil nyetrika sambil mendengarkan YouTube-nya. Kalau memang kita kan tidak bisa sambil baca ya, sambil mendengarkan YouTube-nya, kita ulang-ulang kembali. Kalau kita sibuk tidak bisa dengan membaca, kita dengarkan dengan YouTube. Jika ada kesempatan, baca sambil oret-oretan, mengikat dengan tulisan itu lebih baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Alhamdulillah, terima kasih. Harus tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Lancar semua. Semangat lulus supaya bagaimana Bu? Lebih cepat menikmati hasilnya. Ya, amin. Ya. Soalnya udah berulang-ulang ini Bun, pretest. Ya. Iya, mudah-mudahan untuk kali ini kita semua diluluskan ya. Amin. Amin. Ya. Untuk sore hari ini kita tutup saja. Selamat beristirahat ya Ibu Bapak ya. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live Susi, Pak Hilmi. Ya.